Pauli Mabati, Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Kuring yang kami hormati, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Kuring yang kami hormati, segenap Dewan Pembina dan karyawan, tata usaha, teman dan rekan sejawat SMP Negeri 1 Kuring yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita kembali dapat bertemu dan materi kita kali ini yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari bersama yaitu kegiatan diseminasi di sini pada modul 1.4 tentang membangun budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu tugas sebagai aksi nyata yang harus kami lakukan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Yang kita pelajari tentang budaya positif. Ada beberapa hal di modul 1.4 yang kami pelajari. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan penghargaan, kemudian tentang keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi dan segitiga restitusi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, itu adalah dimensi 1. Kemudian berkebinekaan global, ya, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mungkin kita latihan aja Bapak Ibu biar besok bisa berlatih dengan teman-teman ya. Dimensi profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, power. Kemudian ada kebutuhan kesenangan atau fun. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima atau love. Dan yang terakhir kebebasan atau freedom. Ada ketika kita mengatasi anak yang ke belakang terus, tidak memperhatikan, kemudian ketika diomongi guru itu ribut sendiri, bajunya tidak dimasukkan, mungkin dia tidak terpenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan pada rasa kasih sayang dan diterima. Dia ingin diperhatikan, dia ingin lebih diperhatikan kepada guru. Jadi prinsipnya sebelum kita mengatasi atau menangani tentang kasus siswa, kita pahami dulu kebutuhan dasar manusia tersebut yang tidak terpenuhi. Jadi yang kita harus bangkitkan adalah dari anak itu sendiri, mereka menyadari tentang kesepakatan mereka tentang kehadiran, bahwa mereka harus berangkat awal, tetapi dengan tidak ada embel-embelnya karena mereka takut disuruh push up. Nah, ini adalah tugas kita Bapak Ibu untuk mengembalikan rasa anak tersebut. Sekali lagi, ketika kita menggenggam tangan, maka dari diri kita sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya, dipaksa dulu, nanti anak akan terbiasa. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Dipaksa dulu. Ya. Iya, itu adalah paradigma yang salah. Saya sendiri juga seperti itu. Saya paksa dulu, nanti kan lama-lama setuju. Ternyata itu tidak bisa. Sekali lagi, semuanya adalah kembali kepada diri anak. Halo Bapak. Kemudian paksaan.
tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan intimidasi kepada siswa. Gunakan kata-kata yang baik ketika kita memberikan penanganan pada suatu kasus. Ini nanti materinya sampai ketika kita mempelajari tentang materi berikutnya, yaitu restitusi. Berikutnya adalah level motivasi. Ada 3 level motivasi. Yang pertama adalah kita melakukan sesuatu. Motivasi itu karena untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Kemudian kita melakukan sesuatu karena menginginkan pujian atau hadiah. Selanjutnya yang paling bagus motivasi itu adalah motivasi menghargai diri, yaitu fokus pada nilai yang ingin diyakininya. Nah, lanjut, hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang saya sendiri sering kadang-kadang salah, ya. Karena kita apa sih yang disebut dengan hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi ujuk-ujuk dihukum. Orang makan terlambat, ujuk-ujuk konpus A, Bu Arfi. Terus hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Jadi satu arah saja. Dan yang terakhir, hukuman diberikan dalam bentuk berupa fisik. Nah, kadang datang terlambat suruh push up. Ini salah, kecuali kita sudah membuat kesepakatan. Misalnya pada saat pelajaran olahraga, anak tidak mau berolahraga, maka dia harus memutari dua kali lapangan. Itu sesuai. Tapi pelajaran bahasa Inggris, orang gara PR, bocah kon Melayu. Nah, ini sesuatu hukuman yang tidak sesuai dan tidak dibenarkan. Saya juga salah. Jadi hukuman yang diberikan itu agar tidak menyakiti anak, baik dengan perbuatan atau kata-kata. Nanti kita akan belajar tentang restitusi, bagaimana penanganan terhadap anak. Yang selanjutnya, apakah konsekuensi itu? Kalau konsekuensi tadi, kalau hukuman itu satu arah, pokoknya anak hanya menerima. Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati serta dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Jadi misalnya kita masuk kelas, sebelum pelajaran kita kan biasanya melakukan kesepakatan kelas, ya. Masuk kelas harus tepat waktu. Misalnya di pelajaran saya membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi usahakan nanti kita bertemu dengan anak di jam pertama atau di pertemuan pertama, kita buat kesepakatan dengan murid terkait dengan hal-hal yang akan dilaksanakan. Nah, ini nanti ada konsekuensi, boleh dilaksanakan. Ada konsekuensinya, tetapi konsekuensinya adalah yang berhubungan dengan nilai kebajikan yang dia langgar, seperti itu. Misalnya tadi tatap terlambat, ya tidak boleh suruh pusat, tapi misalnya nanti ada ruangnya paling lambat, dia harus membersihkan kelas misalnya, dia harus melaksanakan tugas yang belum diselesaikan dan seterusnya. Kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya tentang konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jika saya terlambat, maka nanti saya pulangnya, tadi saya terlambat 15 menit, jadi pulangnya juga mundur 15 menit untuk melaksanakan tugas apa yang sudah kita sepakatkan dengan dengan murid. Kemudian yang terakhir adalah konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, ada yang berikutnya adalah penghargaan. Kita ada kata-kata, dan ini juga saya sesuatu yang baru bagi saya, bahwa dihukum oleh penghargaan. Ada yang tahu maksudnya Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Nah, ada beberapa dampak dari penghargaan. Ada 6 dampak dari penghargaan. Yaitu yang pertama adalah penghargaan menimbulkan rasa
begini, iya contohnya penghargaan akan diberikan kepada siswa yang mendapatkan nilai 10 misalnya. Tapi ada beberapa anak yang tidak mendapatkan nilai 10, maka dia yang tidak mendapatkan nilai 10 akan timbul rasa kecewa. Boleh nggak Bu sebenarnya diberikan penghargaan? Boleh. Nanti materi selanjutnya. Pada berikutnya adalah dampak penghargaan, yaitu merusak hubungan yang tadinya baik karena yang diberi penghargaan menjadi baik. Tapi kalau yang tidak diberi penghargaan, maka ia akan menjadi hubungannya tidak baik. Penghargaan menurunkan kualitas. Dia mau rajin, dia mau melakukan sesuatu karena ada embel-embelnya dapat penghargaan. Tapi kalau mungkin suatu saat dia sudah melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak mendapatkan penghargaan yang tadinya berkualitas, bila malah bisa menurunkan kualitasnya karena ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, dia tidak mendapatkan penghargaan. Nah, ini adalah dampak yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Belum tentu penilaian dari Bapak Ibu guru itu tepat sesuai dengan yang dihasilkan oleh anak. Kadang-kadang anak sebenarnya itu dia mendapatkan penghargaan karena nilainya 100. Padahal dia mendapatkan nilai 100 itu bukan hasil karyanya anak sendiri, tapi nyontoh. Nah, itu adalah penghargaan yang mengurangi ketepatan. Berikutnya penghargaan mematikan kreativitas, tadi sama, dan penghargaan menghukum. Apa yang disebut dengan penghargaan menghukum? Jadi tadi yang diberi penghargaan itu tinggi hatinya menjadi ya, dan yang tidak diberi penghargaan akan menjadi iya. Lanjut, jadi yang perlu kita lakukan adalah sekarang bukan memberi penghargaan, tetapi memberikan apresiasi. Apresiasi diberikan kepada anak untuk semuanya, tidak dipilih, tapi sesuai dengan karakternya anak. Misalnya anak yang nakal, maka dia dapat apresiasi juara sportif karena tukang belut. Misalnya dia rajin pintar matematika, dia mendapatkan bintang matematika. Dia pintar ngomong mengalami kelas ribut, terus tetap dapat bintang aktif berbicara. Nah, ada misalnya kita membuat kesepakatan kelas tentang jangan terlambat, ya gunakan kata positif, datang tepat waktu. Jangan menggunakan kata jangan, tapi menggunakan kalimat positif. Ketika kita menghadapi anak, ada beberapa posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu antara lain, yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Lanjut Mbak, nanti penjelasannya nanti. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang paling bagus, guru itu berposisi harus sebagai seorang manajer. Nah, kembali ke awal. Restitusi. Lanjut ya. Posisi kontrol sebagai guru sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ngomong-ngomong muni-muni, ngancam-ngancam, intimidasi itu tidak boleh. Itu sudah tidak boleh kita laksanakan. Lanjut. Posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika menangani kasus siswa, biasanya di posisi ini itu dibuat hening, nganggo musik-musik si mencekam, kemudian membuat orang lain merasa tidak nyaman, dideleng-deleng, kemudian merasa bersalah dan rendah diri anaknya.
Posisi guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Ini lebih bagus. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab pada perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau biasanya berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan anak. Seseorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya kamu tahu peraturannya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tahu sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Ini jauh lebih baik daripada posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, atau posisi sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menganalisis kesalahan dan mencari solusi menurut kebutuhan maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya adalah pada bagaimana kita bukan membuat konsekuensinya, namun bagaimana bisa berkolaborasi dengan murid lain untuk memperbaiki kesalahannya. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini saat ini. Kemudian kita harus kembali ke keyakinan kelas kita. Apakah yang kamu yakini, atau kemudian apa yang kamu rencanakan untuk memperbaiki hal ini. Nah, lanjut yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis, memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Jadi mencari solusi, buat pertanyaan-pertanyaan yang bukan menghukum siswa. Ketika kita menangani anak, itu buat pertanyaan yang tidak menghukum siswa. Kemudian kita tanyakan kenapa, alasannya kenapa. Kemudian nilai kebijakannya itu yang sudah dia langgar apa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dia mengatasi masalah itu, rencana solusi dari pemecahan masalahnya mau seperti apa. Jadi seorang guru itu harus melakukan restitusi. Kemudian langkah restitusi yang pertama adalah menciptakan suasana positif. Selanjutnya, ajak murid untuk berpikir dari kesalahannya. Yang ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi yang terbaik. Berpikir tentang kesalahannya. Ya, ada segitiga restitusi, ada langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menyanyikan keyakinan. Di menstabilkan identitas itu biasanya kita berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini loh. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu tahu alasannya mengapa melakukan ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, terima kasih Bapak Ibu Guru. Mungkin kita sedikit praktek dulu ya Bapak Ibu. Kita praktek seolah-olah sekarang kita berada di dalam kelas dan kita membuat kesepakatan kelas. Pagi Bu. Sehat semua? Ini yang 20 gimana itu? 12 Bu.
Kelas. Oke, coba Mas Nufran contoh kegiatan disiplin apa? Disiplin. Ya. Baris berbaris, Bu. Buang sampah itu selalu di tempat sampahnya, tidak seperti Mas Ari tadi. Itu masa habis makan permen, makan rujak, masa ambil larinya. Oke. Tukang lapor, Pak. Tukang lapor. Tidak makan permen di kelas disiplin. Kesepakatan silakan kalian tulis. Oke. Berbicara sopan. Kalau bicara nggak sopan itu ya gimana? Ada kalimat umpatan, ada kalimat kasar, ada ya umpatan-umpatan dan sebagainya itu. Binatang-binatang buas jangan dikeluarkan. Kalkun. Oh, nempel, Bu. Konsekuensinya harus sesuai dengan nilai kebajikan. Oh. Kalau itu kan yang kemarin. Oke, untuk yang berbicara sopan, jika melanggar konsekuensinya apa? Ya, oke lah. Ya, Cocok. biasanya kalau pada pulang meja kursi pada berantakan, ya kan? Kalau misalnya tadi yang nggak hadir tepat waktu, bersihin kelas, ya kan? Kalau ada yang tidak rapi pakaiannya, menata meja kursi, pokoknya sampai rapi. Gimana? Setuju? Oke. Disampaikan guru disimpulkan bahwa kesepakatan kita adalah ini. Oke, disimpulkan bahwa kesepakatan kita untuk hadir tepat waktu, ya. Sepakat? Kemudian berpakaian rapi. Ya sudah. Ya. Iya, terima kasih kepada Ibu Yuyun yang sudah praktek untuk melakukan keyakinan kelas dengan siswa. Jadi contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika nanti kita masuk kelas, sebelum kita mengawali kelas kita buat dulu keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh siswa. Usahakan ya tidak ada konsekuensinya, tapi kalau misalnya memang kita sepakati bersama bahwa jika tidak atau melanggar maka ada konsekuensinya, ya kita buat konsekuensi, tetapi yang anak tahu konsekuensinya dan yang berhubungan dengan nilai kebajikannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Dan untuk tugas berikutnya adalah kita sebenarnya tadi di posisi kontrol apa? Tadi ada posisi kontrol sebagai seorang penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai Manajer. Manajer. Oke, pertanyaan yang pertama, siapa yang mengatakan? Ketika kita berkata, saya kecewa dengan kamu, ini posisi apa tadi? Pembuat rasa Pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama itu. Sama, pembuat orang merasa bersalah. Ayolah. Teman. Saya ya. Ini adalah Teman. posisi teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu di Memberi penghargaan, berarti posisinya sebelum manajer itu apa, Bu, tadi? sebelum manajer, pemantau. Pemantau. Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Mencari solusi berarti seorang manajer. Kamu itu selalu yang paling terakhir. Kamu nggak malu. Misalnya seperti ini adalah sebagai Bersalah. membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas saya ini. Mengancam Penghukum. Walaupun penghukum tidak dengan hukuman fisik. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu?
bersalah. Iya, membuat merasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan kepada kamu? Teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Salah hukum ya. Ya, kamu itu tidak pernah jadi orang yang sukses. Kamu itu besok kalau seperti ini, kamu itu akan menjadi orang yang tidak berhasil. Nah, itu adalah penghukum dengan kata-kata. Dan yang terakhir, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Posisi sebagai seorang manajer. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan diri kita baik sebagai pembuat rasa bersalah atau penghukum, dan usahakan yang paling tidak adalah sebagai pemantau, dan lebih bagus lagi adalah sebagai manajer. Jadi bagaimana bisa mengatasi masalah, mencari solusi, dan tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membersamai saya pada kegiatan pagi hari ini, siang hari ini, tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas bantuannya, dan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Kita tutup pertemuan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya mohon perhatiannya. Hari ini kita akan berdiskusi, kita akan membahas tentang membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas kita, yaitu kelas 9A. Nanti tolong kalian catat terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita angkat. Nilai-nilai kebajikan itu antara lain disiplin, terus peduli lingkungan atau cinta lingkungan, terus menyayangi atau menghormati orang lain, terus menyayangi teman, sama ya, terus toleransi. Ada salah satu teman kita, maaf ya, dia kan non muslim, nanti kita membuat kesepakatan terkait dengan toleransi, misalnya tentang keagamaan, boleh tentang yang lainnya. Terus nilai kebajikan yang lain, disiplin, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu terkait dengan tugas sekolah. Jadi carilah nanti kesepakatan kelas yang mempunyai nilai kebajikan. Silahkan di post-it kertas yang tadi sudah dibagikan, dituliskanlah di situ rencana atau apa yang kamu ajukan untuk menjadi kesepakatan kelas kita. Paham? Oke, silahkan mulai ditulis di kertas kalian. Silahkan ditulis. Tadi yang mempunyai nilai kebajikan. Yang sudah, silahkan langsung dibawa ke depan, ditempelkan. Silakan hasil yang kalian usulkan menjadi keyakinan kelas bisa ditempelkan di papan.
Oke, tentang kesepakatan kelas di sini ada beberapa yang sudah kita tempelkan, yaitu misalnya yang pertama tadi dengan nilai kebajikan peduli lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian, nah ini berangkat sekolah tepat waktu, berarti mempunyai nilai kedisiplinan. Kemudian hargai teman yang sedang beribadah, itu nilai toleransi. Ya, nanti tolong untuk sekretaris mencatat kesimpulan dari kesepakatan kelas yang kita buat hari ini. Oke, bertanggung jawab, kemudian berangkat sekolah tepat waktu, sayangi temanmu seperti saudaramu. Ini adalah toleransi, peduli, dan menyayangi teman. Kemudian menghormati Bapak Ibu guru dan memberikan salam ketika bertemu. Good. Ini adalah kesepakatan kelas tentang nilai menghormati orang lain atau menghormati orang yang lebih tua. Nah, di sini ada menghargai orang lain, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, menjaga suasana kelas kondusif. Paham menjaga suasana kelas kondusif? Ya, membuat kelas kita itu nyaman untuk belajar. Ini juga buat kesepakatannya. Nanti tolong Mbak Sekretaris dibuat kesimpulannya, nanti kita tempelkan hasil kesepakatan kelas kita hari ini. Ya, demikian dari Bu Elvi. Terima kasih untuk kesepakatan kelasnya. Kalau kita tetap patuhi, kita sudah membuat kesepakatan, kita sepakati keyakinan yang ada di kelas kita, dan kita buat kelas kita menjadi kelas betul-betul yang best kelas, ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti tolong salah satu untuk memberikan umpan balik terkait kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Gali Ramadan dari SMP Negeri 1 Puring kelas 9A. Hari ini kami membuat kesepakatan kelas tentang nilai-nilai kebajikan. Contohnya seperti toleransi, menghargai teman, terus kedisiplinan, menjaga lingkungan. Saya merasa senang dan semoga kedepannya kelas kami menjadi kelas yang the best. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sunarti dari SMA Negeri 1 Puring. Saya merasa senang mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh beliau Ibu Elviati SPD, dan saya merasa senang dan berusaha untuk mempraktekkan budaya positif di sekolah dan keyakinan kelas di kelas saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.